Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dan pengkodean rekening. Saya Rudi Abdullah SE MM AKSI. Baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, subscribe. Oke, kita mulai mata kuliahnya kita dengan topik klasifikasi dan pengkodean rekening. Jadi rekening atau account atau biasa disebut dengan perkiraan adalah daftar tempat pencatatan perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari sehingga dapat diketahui besarnya perputaran aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Pada dasarnya rekening diklasifikasi menjadi dua rekening, yaitu rekening NIR, rekening real yang ada di neraca, dan rekening nominal yang ada di laba rugi. Mari kita lihat rekening klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening atau perkiraan neraca. Rekening real atau neraca adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan pada laporan neraca. Rekening ini meliputi rekening aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Terdiri dari rekening aktiva atau harta. Jadi di sini harta perusahaan yang terdapat dalam rekening aktiva meliputi aktiva lancar, aktiva jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Aktiva lancar atau biasa disebut dengan current asset, yaitu aktiva yang dapat dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Ini current asset atau rekening aktiva lancar. Contoh nama rekeningnya seperti kas, piutang usaha, surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dan bayar di muka, dan sebagainya. Aktiva jangka panjang atau long term investment, yaitu investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh rekeningnya adalah investasi saham dan investasi obligasi. Selanjutnya, aktiva tetap atau fixed asset. Fixed asset adalah aktiva berwujud yang digunakan perusahaan dengan maksud untuk tidak dijual dalam operasi normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Aktiva tidak berwujud atau intangible asset, yaitu aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh rekeningnya adalah goodwill, hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 1 itu rekening aktiva atau utang. Sekarang rekening kewajiban atau utang. Di sini rekening kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar atau biasa disebut dengan current liability adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh nama rekeningnya seperti umpamanya utang usaha, utang gaji, beban yang berutang, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain.
Sedangkan utang jangka panjang atau long term liability adalah kewajiban pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti utang obligasi, utang hipotek. Selanjutnya, rekening ekuitas atau modal. Rekening ekuitas atau modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Contoh rekeningnya adalah modal. Macam-macam, bisa modal A, modal B, modal C, dan modal D. Kita lanjut ke selanjutnya, ke rekening modal. Tadi sudah rekening nominal. Rekening nominal atau laba rugi, rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening ini meliputi rekening pendapatan dan biaya, dan beban. Rekening pendapatan atau penghasilan dan rekening beban. Kalau rekening pendapatan atau penghasilan itu adalah di sini isinya tentang pendapatan, di mana hasil bruto yang diterima oleh perusahaan dalam melakukan operasinya. Pendapatan harus digolongkan ke dalam pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Contoh pendapatan usaha adalah seperti pendapatan jasa, penjualan barang dagang, sedangkan pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga dan pendapatan dari aktiva tetap. Kalau rekening beban ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Nah, beban ini digolongkan menjadi beban usaha, contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain, tergantung dari jenis usahanya ya. Oke, kita next. Pengkodean rekening. Dalam akuntansi, kode akun adalah suatu penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasi pos atau rekening transaksi. Setiap jenis pos dalam satu sistem akuntansi harus memiliki kode atau nomor yang dapat dikelompokkan dalam 6 jenis kategori, yaitu seperti seperti nomor yang ada di slide. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, pendapatan, harga pokok penjualan. Ini untuk perusahaan non jasa. Beban, jika tidak ada HPP maka beban menjadi nomor 5. Oke, kita lanjut next ya. Nah, ini adalah contoh pengkodean akun. Jadi bisa kita lihat kode numerik ya. Kode numerik ini adalah cara memberikan kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem numerik dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Ini adalah contoh kode numerik. Ini yang ini. Kode nomor berurutan. Dengan cara ini akun diberikan nomor-nomor sesuai yang digunakan. Coba kita lihat kodenya. Namanya seperti kas itu 100, bank 101, seperti itu. Ini adalah kalau kode berurutan. Kalau yang B-nya itu adalah kode kelompok. Perhatikan yang di samping. Perhatikan bagian berikut di bawah ini, berisi klasifikasi akun secara lengkap beserta kode masing-masing dengan menggunakan 3 angka. Angka ketiga menunjukkan jenis akun untuk perusahaan jasa, kombinasi antara kode kelompok dan kode nomor berurutan. Coba kita lihat. Jadi ini mode pengkodean ya, diurut dari atas, itu aktiva 11-12, kewajiban 21-22, ekuitas 31, kewajiban 41, beban 51. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti dipelajari. Nah, ini yang C.
kode blok namanya. Jadi tiap kelompok diberikan satu blok nomor. Nah, seperti ini. Ada juga kode tiap golongan diberikan satu blok nomor. Tiap jenis diberikan satu nomor kode. Kode desimal atau kode desimal akan diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubrik. Tiap rubrik dibagi menjadi golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubrik, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode dimulai dari 0 sampai dengan 9. Akun dibagi menjadi beberapa rubrik. Coba kita lihat. Ini adalah contoh rubriknya. Kita lanjut ya. Nah, rubrik dibagi menjadi beberapa golongan. Rubrik 2 yaitu akun kewajiban lancar, golongan 20 utang usaha, 21 utang wesel. Ini adalah pemberian kode. Yang ketiga yaitu kode mnemonik. Pemberian kode mnemonik dilakukan dengan menggunakan huruf. Kode kombinasi huruf dan angka. Jadi kesimpulannya begini. Untuk pemberian kode ini, kalau pemanya pertanyaannya, Pak, wajibkah perusahaan menggunakan kode? Kalau pertanyaannya apakah wajib menggunakan kode untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang perusahaan itu melibatkan investor atau orang luar, memang itu hukumnya wajib untuk memberikan kode. Tujuannya kenapa? Supaya mempermudah investor itu untuk membaca laporan keuangannya. Kalau ditanya mana yang bagus, Pak, di antara semua kode ini, pada umumnya perusahaan itu menggunakan kode ini, kode kelompok, atau ada juga yang menggunakan kode nomor berurut. Ini yang sering digunakan oleh perusahaan yang ini ya. Ini memang sudah umum di dalam perusahaan. Tapi kembali lagi ke kebijakan perusahaan, dia mau menggunakan kode yang mana, karena beda perusahaan itu beda kebijakannya. Saya kira itu saja untuk poin ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan poin ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.